فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana syarah ini syarah yang sangat berfaedah walaupun ringkas, namun perlu diperhatikan di dalam syarah ini tentunya ada perkara-perkara yang sangat penting yang harus kita perhatian penuh terhadapnya, karena Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam menjelaskan sangat gamblang, mudah, kemudian juga singkat, padat, serta sangat besar faedahnya. Terakhir kemarin kita ambil adalah syarah penjelasan hadis yang kedua, yang mana hadis yang kedua belum kita selesaikan penjelasan atau syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai tugas-tugas para malaikat yang mereka semuanya memiliki tugas, barakallahu fikum, tersendiri. Ada yang ditugaskan untuk menjaga kuburan, menanyai si mayit ketika di alam kubur tersebut. Ada juga yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, ada yang ditugaskan untuk meniup terompet atau sangkakala kelak di hari kiamat. Kemudian juga masih ada yang lainnya, masih ada yang lainnya dari kalangan para malaikat. Intinya, semua para malaikat memiliki tugas-tugas tersendiri. Kita lihat ayat yang terakhir kita baca adalah kama fi qoulihi ta'ala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mengenai malaikat yang ditugaskan untuk menjaga amalan-amalan Bani Adam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada diri kalian ada para malaikat yang menjaga, yang mereka semuanya para malaikat yang mulia, pencatat amalan-amalan hamba. Mereka mengetahui perkara yang kalian kerjakan, tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fal malaikatu lahum a'malun muwakkaluna biha yaqumuna biha. Maka segenap para malaikat mereka memiliki tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan yang mereka ditugaskan untuk melaksanakannya dan mengerjakan tugas tersebut. Wahum jundun min junudillah. Wahum jundun min junudillah. Ini kalau tidak salah kurang wawu ya itu ya. Kalau jamak gitu ya. Wahum jundun min junudillah. Tapi kalau seandainya dia yang diinginkan adalah lafaz mufrad maknanya jamak, tidak masalah juga. Wahum jundun min junudillah. Mereka adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam firman-Nya, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu."
dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah para malaikat. Yang mengetahui jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, yaitu kisah mengenai Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah berada di langit yang 7, di atas langit yang 7, yaitu di Sidratul Muntaha. Di sana ada rumah yang dikenal dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, yang senantiasa dimakmurkan di situ. Di antaranya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis adalah para malaikat. Jadi mereka setiap harinya 70.000 malaikat itu masuk, enggak keluar lagi. Yang masuk itu enggak keluar lagi. Setiap hari seperti itu. Menunjukkan bahwasannya jumlah malaikat sangat banyak sekali. Jumlah malaikat sangat banyak sekali. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa hum min alamil ghaib, atau wa hum min alamil ghaib, dan mereka termasuk alam ghaib. Jadi alam itu ada dua ya, ada alam ghaib, ada alam yang nyata, alam nampak. Kalau sekarang ini kita berada di alam yang mana? Alam yang nyata, alam nampak, alam dunia. Cuman di sana ada alam yang dikenal dengan alam ghaib, alam yang tidak nampak, yang kita tidak bisa melihat dengan panca indera kita. Alladzina la narahum, yaitu alam yang kita tidak bisa melihat mereka, walakinnana nu'minu biwujudihim, tapi kita semuanya beriman tentang adanya para malaikat. Harusnya kita semuanya beriman bahwasanya para malaikat itu ada, walaupun kita tidak bisa melihat mereka. Paham? Kita lihat di sini, wa nu'minu bi a'malihim allati dzakarallahu jalla wa ala, dan kita beriman dengan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan mereka yang Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Annahum yaqumuna biha bi amrihi subhanahu wa ta'ala, bahwasannya para malaikat mereka mengerjakan perintah-perintahnya yang Allah Ta'ala perintahkan sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai keadaan dan sifat para malaikat tersebut. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala terhadap perkara yang diperintahkan, dan bahkan mereka mengerjakan terus menerus sesuai dengan apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Enggak pernah nolak bangkang, itu enggak pernah malaikat. Adapun yang mengatakan dulu sebenarnya ada, akhirnya diusir dan menjadi iblis, itu keliru ya. Iblis bukan dari kalangan malaikat. Walaupun rangkaiannya kisahnya memang seakan-akan terkesan iblis itu malaikat, hanya saja karena enggan untuk sujud akhirnya diusir. Itu enggak benar ya. Yang sahih, iblis itu termasuk pengecualian yang munqati', istilahnya dalam ilmu bahasa Arab, istisna munqati'. Maksudnya itu istisna yang dikecualikan dan bukan bagian daripada yang dikecualikan, bukan bagian dari malaikat. Yaitu ketika firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Dan ketika kami perintahkan kepada segenap para malaikat agar mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Ini kalau orang enggak paham terkesan iblis itu masuk dari malaikat. Cuman iblis itu enggan sujud itu loh. Tapi ini enggak benar ya. Yang benar bagaimana ayat yang berikutnya kita pahami baik-baik. Na'am wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa wa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Artinya semua para malaikat itu sujud kecuali iblis, yang mana iblis termasuk bagian daripada jin. Jadi iblis termasuk alamnya, bagiannya, lingkupannya adalah jin, bukan malaikat. Mahfum insyaallah ya. Kalaupun barakallahu fikum, adapun malaikat semuanya taat. Semuanya taat, enggak ada satupun yang maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalil yang sering antum dengarkan dan bahkan semuanya hampir menghafalnya. Paham ya? Hampir semuanya menghafalnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang tidak pernah berbuat maksiat. Menolak bangkang itu enggak pernah. Dan mereka mengerjakan seluruh apa yang mereka Allah telah perintahkan kepada mereka. Seperti itu. Kita lihat lagi. La kaman harafa fil malaikah
tidak seperti orang, tidak seperti makhluk yang menyeleweng dari yang barakallahu fikum, tidak seperti orang yang berpaling ya, dari para malaikat. Maksudnya mereka menuduh malaikat itu anak-anak perempuan Allah katanya. Allah musta'an. Jadi mereka ada dari kalangan orang musyrikun yang mereka menuduh bahwasanya para malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Padahal apa? Mereka sendiri, orang-orang yang menuduhkan dari kalangan musyrikun itu enggak senang kalau punya anak perempuan. Di saat itu, di zaman jahiliyah atau yang semisalnya, mereka sangat benci kalau punya anak perempuan itu. Karena anak perempuan bisa dikatakan enggak bisa diajak jihad. Kalau misalkan pembagian harta dapat sedikit, paham ya? Istilahnya lemah. Mereka senang kalau bangga kalau anaknya laki-laki. Nah saat itu, ya, orang-orang musyrikun, mereka posisi tidak menyukai anak perempuan tapi menuduh Allah Ta'ala punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka menuduh beranggapan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki apa? Anak-anak perempuan, yaitu para malaikat. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, asyahidu khalqahum? Apakah mereka itu menyaksikan penciptaan malaikat? Naam. Mereka enggak menyaksikan satupun. Dalam artian apa, mereka tidak tahu, hanya tuduhan saja. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang keberadaan mereka, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka orang musyrikun dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak wanita, anak perempuan, langsung wajahnya menghitam, memerah, marah. Nah, dalam keadaan enggak suka dengan anak perempuan tersebut. Tapi mereka nuduh Allah Ta'ala punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Allahul musta'an. Faminhum man 'ada ba'dahum kal yahud. Sebagian mereka ada yang memusuhi sebagian malaikat seperti Yahud. Orang Yahud benci dengan malaikat Jibril. Nah, kita lihat, yu'aduna Jibril alaihi salam wa yaqulun Jibril aduuna. Allahul musta'an. Mereka orang Yahud memusuhi Jibril alaihi salam, seraya mereka berkata Jibril itu musuh kami katanya. Allahul musta'an. Padahal Jibril alaihi salam digelari dengan apa? Al-Amin. Digelari dengan malaikat yang terpercaya. Penyampai wahyu, pembawa wahyu yang menyampaikan kepada para nabi dan rasul. Nah, tapi mereka sangat keji sekali memusuhi malaikat Jibril alaihissalam. Walau kana alladzi nazala ala Muhammadin khairu Jibril la amanna bih. Bayangkan, ini tetap kita katakan mereka bohong. Jadi mereka mengatakan kalau seandainya yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu selain Jibril, kita akan beriman dengannya, gayanya gitu. Padahal apa? Belum tentu. Ketika yang membawa wahyu, yang menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW siapa? Jibril alaihissalam. Mereka enggak mau beriman, dan mereka mengatakan kalau seandainya yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu selain Jibril, kami akan beriman katanya. Percaya enggak kita? Jangan percaya. Orang Yahud dan Nasrani itu licik sekali. Mereka licik dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Karena apa? Termasuk ciri-ciri mereka, na'am, alimu wa lam ya'malu, punya ilmu tapi enggak beramal. Itulah ciri-ciri orang Yahud. Ngomong ya ngomong saja. Nah, tapi kalau prakteknya, kalau misalkan Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada para nabi melalui malaikat yang lainnya, belum tentu mereka beriman. Kita lihat, lakin lamma kana alladzi nazala 'alaihi Jibril fa nahnu la nu'minu bih. Ini termasuk bentuk kurang ajarnya mereka. Akan tetapi, tatkala yang menurunkan wahyu itu adalah Jibril, kata mereka, kami enggak mau beriman dengannya. Alasannya seperti itu. Jadi orang Yahud mengatakan, manakala yang menurunkan wahyu kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad SAW adalah Jibril, kami tidak beriman dengannya. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya, li'anna Jibril aduuna, karena Jibril itu musuh kami katanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Artinya, katakanlah barang siapa yang dia memusuhi Jibril, padahal Jibril alaihissalam, atau maka sesungguhnya akan diturunkan kepadanya, na barakallahu fikum, ada orang tersebut pada hatinya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, padahal Jibril alaihissalam itu yang telah membawa turun, nah barakallahu fikum, membawa kebenaran lima baina yadayhi, terhadap apa yang ada di hadapannya, wa huda wa busyra lil mu'minin,
dan juga petunjuk serta kabar gembira kepada segenap kaum mukminin. Maksudnya Jibril alaihissalam itu yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, yang menyampaikan apa yang ada di hadapan Rasulullah SAW, itu Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Namun justru ada yang mengatakan Jibril musuh kami. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ternyata ancamannya enggak sampai di situ. Ancamannya bagaimana? Barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya, ditegaskan lagi, dan memusuhi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah Ta'ala musuh bagi orang-orang kafir. Paham ya? Ini dalil menunjukkan bahwasanya yang memusuhi Jibril saja itu sudah dihukumi kafir. Allahul musta'an. Ikhwani fi din azani wasakumullah, kita lihat di sini. Wa minasy-Syi'ah aidan man yu'adi Jibril ta'assuran bil yahud. Dari kalangan Syiah saja itu juga ada yang memusuhi siapa? Yang memusuhi Jibril. Nah, dalam rangka kalau kita perhatikan terpengaruh dengan pemikiran Yahud. Karena orang Syiah sendiri sumbernya dari siapa sih pemikiran Syiah itu? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi, ya hafal itu ya. Jadi Abdullah bin Saba al-Yahudi itu termasuk salah satu pencetus pemikiran Syiah ini. Yaitu waktu itu ghulu, berlebihan, di dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hingga mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi ilah, menjadi ma'bud. Jadi mereka ghulu, berlebihan, ekstrim di dalam apa? Menyanjung Ali bin Abi Thalib dan mengatakan bahwasanya ya Ali antallahu haqqan. Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah. Sehingga Abdullah bin Saba al-Yahudi saat itu, barakallahu fikum, pengikutnya dan juga orang-orang yang bersamanya dihukum oleh Ali bin Abi Thalib. Dihukum oleh siapa? Ali bin Abi Thalib, dibakar. Dibakar. Allahul musta'an. Jadi tidak asing lagi kalau orang-orang Syiah musuhi malaikat Jibril. Karena apa? Karena sumber pemikirannya juga dari orang Yahud. Allahul musta'an. Fa yaqul innar risalata li aliyin. Ini. Mereka orang Syiah mengatakan seharusnya risalah kerasulan itu untuk Ali, bukan untuk Muhammad, kata mereka. Allahul musta'an. Walakin Jibril khana wa a'taha li Muhammad. Allahul musta'an. Kemudian Syiah mengatakan akan tetapi Jibril itu pengkhianat, berkhianat, malah memberikan yaitu ar-risalah kerasulan kepada Nabi Muhammad. Jahat enggak seperti ini? Jahat sekali. Berani-beraninya ngomong seperti itu. Mengatakan bahwasanya seharusnya yang jadi rasul Ali katanya. Malaikat Jibril itu pengkhianat. Kenapa justru memberikan kerisalahan atau kerasulan kepada Muhammad, kata mereka seperti itu. Wa sya'iruhum yaqul khanal amin wa saddaha an Haidarah. Ini hati-hati, perhatikan baik-baik ini. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam penyair mereka mengatakan khanal amin, telah berkhianat al-amin. Siapa al-amin ini? Jibril alaihissalam. Ingat-ingat ya. Jibril alaihissalam digelari dengan apa? Al-Amin. Terkadang digelari dengan apa? Ar-Ruh. Paham ya? Itu ingat baik-baik ya. Terkadang Ar-Ruh itu digunakan untuk Jibril alaihissalam. Sebagaimana dalam surat apa itu? Surat apa itu? Al-Qadaran itu. Na'am barakallahu fikum, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ruh itu Jibril alaihissalam. Nah, jadi terkadang Al-Amin, kadang Ruh itu saja, terkadang Ruhul Qudus. Apa maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fikum. Jadi penyair mereka sudah mengatakan apa? Khanal amin wa saddaha an Haidarah. Telah berdusta, telah berkhianat al-amin, maksud Jibril. Dan al-amin di Jibril menghalang-halangi risalah itu dari Haidarah. Siapa Haidarah? Ali bin Abi Thalib. Ingat-ingat gelarnya Haidarah. Kenapa digelar Haidarah? Kenapa gelar Haidarah untuk Ali bin Abi Thalib, apa sebabnya kemarin? Kenapa antum? Pandai memainkan pedang. Karena Ali bin Abi Thalib memang dikenal jago dia ya. Ketika memainkan pedang melawan musuh itu jangan tanya. Digelari dengan Haidarah, samat ni ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku Haidarah. Barakallahu fikum, karena beliau terkenal dengan pandai memainkan pedang tadi itu. Haidarah. Ya, hafal itu ya. Berikutnya, wa minan nasi khususan al-musyrikin man yaqul al-malaikatu banatullah. Ini yang kami sebutkan tadi.
Dan di antara manusia secara khusus adalah orang-orang musyrikin, mereka berani-beraninya ada yang mengatakan malaikat itu anak-anak perempuan Allah, bayangkan. Padahal mereka sendiri enggak suka kan? Enggak suka. Lahir anak perempuan itu enggak suka mereka, tapi berani-beraninya mengatakan Allah Taala punya anak perempuan. Terbalik yang seperti ini. Allahul musta'an. Kita lihat. Naam, al-malaikatu banatullah ta'ala. Naam, al-malaikatu banatullah, sebagian mereka ada yang mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci dan maha agung terhadap apa yang mereka ucapkan. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatsa." Allahumma musta'an. Mereka orang-orang musyrikun menjadikan para malaikat yang mereka ada hamba-hamba Ar-Rahman itu sebagai inas, anak-anak perempuan Allah. Ingat-ingat ya, tuduhan dari orang musyrikin ini enggak benar ya. Jadi mereka menuduhkan bahwasanya hamba-hamba Allah yaitu al-malaikah dikatakan anak-anak perempuan Allah. Benar atau enggak ini tuduhannya? Enggak benar. Asyahidu khalqahum, dibantah. Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Nah, apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Perhatikan baik-baik. Nah, jadi orang-orang al-musyrikun tuduhannya seperti itu. Wa qala ta'ala amlahul banatu wa lakumul banun. Nah, dibantah juga. Kenapa kalian berani langsung menetapkan Allah Taala punya anak-anak perempuan sedangkan kalian punya anak laki-laki? Maksudnya itu kalian senang, bangga, nah, menisbahkan atau senang kalau punya anak laki-laki, tapi padahal kalau anak perempuan kalian benci, dinisbahkan untuk Allah Taala, itu loh. Paham ya? Sebagaimana ayat yang sudah kami sebutkan tadi, naam, atau akan disebutkan nanti, kita lihat. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila salah satu di antara mereka dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak wanita, justru wajah mereka berubah menjadi hitam, marah. Seperti itu, bayangkan. Tapi mereka nuduh Allah Taala punya anak apa? Punya anak perempuan. Ini sangat, Allahul musta'an, sangat lancang sekali intinya. Qala wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna. Allahul musta'an. Mereka menjadikan untuk Allah Ta'ala perkara-perkara yang mereka benci. Mereka kan enggak suka. Mereka enggak suka kalau punya anak perempuan, tapi mereka menjadikan anak perempuan untuk Allah Ta'ala. Wa tasifu alsinatuhumul kadhib, dan lisan-lisan mereka telah apa? Mensifati dengan kedustaan. Anna lahumul husna, bahwasanya mereka akan mendapatkan al-husna, balasan surga atau yang semisalnya, dusta semuanya. Allahul musta'an. Wa qala ta'ala astafal banati 'alal banin ma lakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun. Naam. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah, mereka memilihkan untuk Allah Taala anak-anak perempuan. Padahal mereka sendiri pengennya anak laki-laki gitu loh. Kemudian apa malakum kaifa tahkumun? Bagaimana? Naam, kalian menghukumi seperti itu? Afala tadhakkarun? Tidakkah kalian berpikir? Tidaklah kalian mengingat? Maksudnya mereka itu pengen, senang kalau anak laki-laki yang mereka miliki, tapi posisi dalam keadaan seperti itu mereka benci anak perempuan dan menisbahkan anak perempuan itu, naam barakallahu fikum, adalah anak-anak Allah Taala, itu malaikat tadi itu. Allahul musta'an. Kita lihat, fa idza kuntum la tardawna al-banat li anfusikum wa takrahunahunna fa kayfa tansibunahunna ila Allah jalla wa ala. Maka apabila kalian saja enggak ridha anak-anak perempuan dinisbahkan untuk kalian dan kalian benci dengan anak-anak perempuan, maka bagaimana kalian justru menisbahkan anak-anak perempuan kepada Allah Taala? Ini pertanyaannya ya untuk mereka ya. Ma'annallaha lam yattakhid walada. Padahal Allah Ta'ala tidak menjadikan seorang anak pun, tidak perempuan, tidak pula laki-laki. Lam yalid walam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan selama-lamanya, sejak dahulu dan hingga nanti. Tidak pernah Allah Ta'ala memiliki anak dan juga tidak pula diperanakkan. Kita lihat di sini. Walakin hadza min babir rad alaihim. Akan tetapi ini dalam bentuk bantahan terhadap mereka. Wa bayani fasadi qaulihim, dan menjelaskan tentang rusaknya ucapan mereka. Kama annan nasara yaqulun, perhatikan baik-baik, sebagaimana orang-orang Nasara mereka mengatakan Al-Masih ibnullah. Jadi kata mereka Al-Masih ibnullah. Nama qalatul yahudu Uzair ibnullah. Uzair ibnullah. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatul Nasara Al-Masih ibnullah.
Dan orang-orang Nasara mengatakan apa? Al-Masih, siapa Al-Masih? Isa alaihissalam anak Allah. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun." Artinya itu sekedar ucapan-ucapan mereka saja. Ucapan-ucapan mereka yang dusta yang menandingi menyerupai ucapan-ucapan orang kafir terdahulu. Nah, kemudian Allah taala pun akan merangi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa dipalingkan? Sebabnya karena mereka menuduh untuk Allah taala dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allahul musta'an. Naam fanasabu lillahi jalla wa ala al-ibn. Mereka menisbahkan untuk Allah taala itu seorang anak. Ini orang Nasara ya. Kalau orang Yahud menisbahkan siapa anak Allah tadi? Uzair. Allahul musta'an. Wal musyrikuuna nasabu lahul banat. Orang-orang musyrikun tambah parah lagi. Nah, mereka menisbahkan juga untuk Allah taala anak-anak perempuan, padahal mereka enggak suka kalau punya anak perempuan. Wallahu jalla wa ala, wallahu jalla wa ala lam yattakhid sahibatan wala walada. Allah taala enggak pernah menjadikan seorang kekasih atau istri tidak pula anak. Jadi jangan sampai kita menuduh yang tidak-tidak ya. Allah taala telah berfirman dalam satu surat penuh khusus, surat yang membahas masalah apa? Tauhid Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas. Paham ya? Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Na'am barakallahu fikum, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam, jadi tidak ada satupun yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Naam, kita lihat di sini, li'anna al-walada juz'un minal walid wa syabihun bil walid. Karena yang namanya anak itu bagian dari na'am al-walid orang tua. Dan ada unsur keserupaan dengan orang tuanya. Apa maksudnya ya? Seringnya kalau seorang anak itu ada keserupaan dengan orang tuanya, mungkin serupa dengan bapaknya atau dengan ibunya, seringnya. Kalau seandainya enggak ada yang mirip, mungkin dengan keluarga yang lainnya, mungkin na'am kakeknya atau neneknya, seperti itu. Na'am. Wallahu jalla wa ala laisa lahu syarikun wala syabih. Sedangkan Allah taala tidak ada sedikit pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, tidak pula yang menemani atau bersama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Enggak ada sama sekali. Wa huwal ghaniyyu subhanahu wa ta'ala laisa bihajatin ilal aulad. Dan dia itu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ghani, zat yang maha kaya, tidak butuh, laisa bihajah ilal aulad, enggak butuh dengan anak-anak. Kalau kita manusia biasa, butuh. Terkadang sebagai apa, barakallahu fikum, penghibur, terkadang juga membantu orang tuanya, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak butuh sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama sekali. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Dalam surat Al-Furqan dijelaskan juga ayat-ayat yang setelahnya mengenai bahwasanya Allah taala benar-benar tidak menjadikan anak sama sekali. Mahum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ar-ruknus tsalits, rukun yang ketiga. Ini berkaitan masalah penjabaran rukun imannya, penjabaran rukun iman. Ar-ruknus tsalits, rukun yang ketiga, al-imanu bil kutubi al-munazzalah. Beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan. Nah, kitab-kitab yang diturunkan apa saja? Taurat, Injil, Al-Quran, apa? Antum? Zabur, apa lagi? Apa? Suhuf Ibrahim dan Musa. Itu yang diperkenalkan dan ditunjukkan dalam artian dikabarkan kepada kita semuanya. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim dan Musa. Adapun yang lainnya bagaimana? Semuanya punya kitab. Semua para nabi punya kitab, hanya saja tidak dikabarkan kepada kita mengenai nama-namanya. Yang dikabarkan secara terperinci kita imani secara terperinci, yang tidak dikabarkan kita imani secara apa? Global. Paham maksudnya ya? Bahwasanya semua para nabi punya kitab. Dalilnya mana? Naam ahsan, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami telah turunkan bersama mereka itu para nabi dan rasul al-kitab dan juga al-mizan sebagai apa? Ajaran atau syariat.
Paham ya? Masing-masing nabi seperti itu, punya kitab semuanya, cuman ada yang diberitakan kepada kita nama-namanya, ada pula yang tidak. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat. Fatu'minu bi anna Allah anzala kutuban 'ala rusulihi. Maka kita semuanya hendaknya beriman bahwasanya Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya terhadap para rasulnya. Wa hiya min kalamihi wa wahyihi, yang mana kitab-kitab tersebut termasuk bagian daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala dan wahyunya. Karena dikatakan min, kenapa? Karena bukan Al-Qur'an saja. Al-Qur'an juga ucapan Allah Subhanahu wa taala. Taurat juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, Zabur, Injil, intinya al-kutub al-munazzalah, kitab-kitab yang diturunkan itu semuanya kalamullah jalla wa ala. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala berbicara kapan saja sesuka Allah Subhanahu wa taala, dengan bahasa apa saja itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meyakini Allah Ta'ala berbicara. Mohon insyaallah ya. Seperti itu, enggak perlu kita menanyakan, "Lah bagaimana bicaranya?" Wallahu a'lam. Selesai. Yang jelas Allah Ta'ala berbicara sesuai dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Wa fiha syar'uhu wa amruhu wa nahyuh. Dan di dalam kitab-kitab tersebut ada syariatnya dan perintahnya serta larangannya. Anzalaha 'ala rusulihi li ajli bayanil haqqi wa nahyil batil. Allah Ta'ala menurunkan kepada para rasulnya dalam rangka untuk menjelaskan al-haq dan melarang dari kebatilan. Wa li ajli hidayatin nas, dan juga dalam rangka apa? Memberikan petunjuk kepada manusia. Di antaranya Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala telah merinci serinci-rincinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila." Dan segala sesuatu kami telah merinci dengan serinci-rincinya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Allah Subhanahu wa taala telah menjabarkan, menyebutkan tentang langkah-langkah dan jalan-jalannya orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat. Naam, yaitu firman-Nya, apa lafadznya itu? Apa ayatnya itu? Apa ayatnya awal tadi? Ahsan barakallahu fikum. Wa kadzalika nufasilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Artinya, dan seperti itulah kami telah merinci ayat-ayat kami agar semakin nampak jalannya orang-orang mujrimin, orang-orang jahat, dirinci semuanya. Wa kadzalika nufasilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin, agar semakin nampak jalannya orang-orang yang jahat. Semua disebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membongkar jalannya orang-orang mujrimin. Oleh karena itu kita sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala jangan takut kalau membongkar kedoknya orang hizbiyin, al-bid'ah wad-dhalal, menyampaikannya hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan apa? Jangan kita diam dari kebatilan. Karena diamnya seseorang dari kebatilan itu bagaikan apa? Setan yang bisu. Nah, sudah diserupakan dengan setan bisu lagi. Paham ya? Jadi sampaikan al-haq tersebut sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Nah, jangan takut, barakallahu fikum. Sudah kita lewati pada pelajaran yang sebelumnya dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar bahwasanya kita semuanya diarahkan, didorong agar tidak takut di dalam berdakwah dengan polemik atau faktor-faktor yang sebagai penghambat dakwah. Seperti terkadang ada ancaman, ada kritikan, itu enggak perlu takut. Hadapi dengan apa? Dengan sesuai dengan kenyataan dan hakikatnya. Karena kalau kita takut di dalam berdakwah, takut mati, takut di penjara, itu enggak akan jalan. Tidak akan jalan, barakallahu fikum. Yang jelas kita harus menyampaikan al-haq. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Namun semuanya tentunya di dalam menyampaikan al-haq melihat yang namanya apa? Situasi, kondisi dan tempatnya. Tidak sembarangan. Nah, barakallahu fikum, karena di dalam berdakwah Allah Ta'ala sudah mengatur dan mengarahkan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 cara, perhatikan baik-baik. Berdakwalah kalian, menyeru kepada jalan Rabb kalian. Pertama dengan hikmah. Hikmah itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak serampangan, tidak sembarangan dilihat. Yang ngaji itu baru ngaji atau orang dah lama, kitab yang diajarkan diperhatikan. Jadi hikmah itu dia 3 perkara: mengetahui apa yang akan diajarkan, mengetahui keberadaan orang yang belajar, kemudian mengetahui apa yang akan disampaikan.
Paham ya? Jadi enggak sembarangan. Antum misalnya ngajar di masyarakat awam, baru datang gitu, nah langsung ngajarkan Alfiyah Ibnu Malik misalkan. Orang enggak paham. Atau misalkan mengajarkan langsung Thahawiyah misalkan, atau langsung kitab-kitab yang tinggi. Itu bisa jadi mereka enggak paham, bingung. Tapi ajari secara bertahap, sedikit demi sedikit. Tauhid, akidah yang benar, apa itu tauhid, apa itu syirik. Insyaallah dengan berjalannya waktu mereka akan paham. Nah, di dalam belajar bahasa Arab juga sama. Antum ajarkan secara berurutan. Kitab yang dasar, kemudian yang berikutnya, sampai kitab yang tinggi. Itulah yang dikenal dengan apa? Al-alim rabbani. Sebagaimana para ulama menyebutkan, al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Jadi seorang alim rabbani mereka adalah orang-orang yang apa? Mengajarkan ilmu kepada manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Karena ilmu juga bertingkat-tingkat. Ilmu bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu butuh kesabaran. Di dalam belajar butuh apa? Kesabaran. 2 tahun enggak cukup. 2 tahun enggak cukup. Paham ya? Bahkan 20 tahun belum dikatakan cukup juga. Tapi kapan? Sampai meninggal dunia orang belajar itu. Sebagaimana ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih dengan semakna talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai di tinta yang dialirkan untuk mencatat faedah sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Sampai masuk dalam mana? Liang lahat kuburan baru sudah selesai. Sudah tamat sudah, enggak mencari ilmu lagi. Karena sudah dalam kuburan. Paham ya? Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, itu kematian. Jadi enggak ada batasannya ya. Kalau sudah dapat LC sudah berpangku tangan bersila misalnya enggak. Paham ya? Enggak perlu jabatan-jabatan gelar-gelar LC, MSc, DKK itu enggak perlu. Paham ya? Atau DLL enggak perlu. Seperti itu enggak perlu. Barakallahu fikum. Yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amplopnya. Paham ya? Bukan karena amplopnya, bukan karena uangnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak minta-minta, enggak mengharapkan pemberian orang. Paham ya? Cuman perkara seperti ini jangan sampai dijadikan alasan untuk berhenti dakwah gara-gara harta, jangan. Kalau yang datang sedikit enggak mau ngasar, enggak mau ngisi. Lah kenapa? Karena sedikit nanti uangnya. Paham ya? Nah, kalau cuma 10 orang baru 1 juta, kalau per orang 100.000. Paham ya? Jadi pengennya 30 orang ke atas. 3 orang yang datang, afwan libur dulu. Nah, seolah lain kali lagi kalau banyak orangnya. Ini para dai yang mencari uang seperti itu sebagian mereka. Jadi menarget kalau cuma orangnya sedikit enggak mau ngajar dia. Karena dapatnya sedikit. Paham ya? Allahul musta'an. Kalau kita tidak, sedikit banyak selama dia ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ini belajar diajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. 20 tahun itu paling sedikitnya. Di dalam belajar ya. Kalau antum pelajari baik-baik sejarahnya para ulama terdahulu, antum bisa melihat artikel atau istilahnya sirah-sirah para ulama terdahulu. Berapa tahun? 20 tahun, bayangkan. Jangan cuma 2 tahun, sudah 2 tahun di Jawa. Lah terus kenapa? Kurang. Nah, mau di Jawa di mana, di luar Jawa, di luar negeri, dalam negeri 2 tahun itu kurang. 10 tahun aja masih kurang. Paham ya? Karena ilmu itu sangat luas sekali. Ilmu sangat luas sekali, sebutkan dalam pepatah bagaikan apa? Lautan yang sangat luas sekali. Nah, walaupun duduk 1000 tahun tidak bisa meraih semuanya. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasanah. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah. Artinya tidak akan mampu seorang pun mengambil semua ilmu walaupun duduk berapa tahun? 1000 tahun. Nah, umur kita berapa? Sekitar 60 sampai 70 saja. Yang 80 ke atas itu sedikit sekali. Paham ya? Ini duduk 1000 tahun saja, taruhlah dikasih umur panjang 1000 tahun itu enggak bisa ngambil ilmu semuanya. Karena ilmu bagaikan lautan yang sangat luas. Ambillah ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu Al-Qur'an was sunnah, ilmu akidah sahihah, ilmu manhaj yang benar, ilmu tauhid, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi jangan meninggalkan adab dan akhlak. Karena Ahlus Sunnah mengambil semua ilmu yang berkaitan masalah agama syariat kita ini. Jadi bukan yang penting manhajnya, manhaj lurus, akidah benar dah. Enggak perlu beradab, enggak perlu berakhlak. Keliru enggak itu? Keliru. Paham ya? Lewat di masyarakat, salam pun enggak, senyum pun enggak pernah. Paham ya? Wajahnya keras misalkan, jangan. Nah, sapa? Assalamualaikum.
atau sapaan-sapaan yang lain yang mereka paham, intinya tidak berseberangan syariat enggak masalah. Karena apa? Karena adab akhlak butuh. Jangan sampai kita tertipu dengan bisikan orang-orang yang penting manhajnya kokoh, akidahnya lurus katanya. Tapi enggak beradab, enggak berakhlak, keliru. Akhlak adab penting sekali karena masyarakat awam yang jauh dari ilmu mereka terkadang menilai pertama kali adabnya. Bukan berarti kita istilahnya meninggalkan yang lainnya ya. Karena mereka melihat ahlus sunnah berjenggot, berjubah, lewat enggak pernah senyum. Padahal cuma satu orang. Akhirnya yang dipukul rata semuanya kan, semua ahlus sunnah kena. Ahlus sunnah itu enggak beres mereka. Enggak bagus katanya. Lah kenapa? Lewat enggak pernah senyum padahal yang lewat itu berapa orang? Satu orang. Oleh karena itu kesalahan individu terkadang sama mereka dijadikan hujah semua ahlus sunnah jelek. Oleh karena itu jangan sampai ada pada diri kita. Paling minim salam assalamualaikum. Mereka jawab dengan jawab kan kita sudah menyapa. Nah, barakallahu fikum sudah menyapa. Assalamualaikum. Silahkan misalkan jawabnya gitu enggak masalah kita nyapa. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena sapaan salam hukum globalnya termasuk salah satu cara untuk apa? Menimbulkan rasa kasih sayang. Yang Rasulullah mengatakan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai menyayangi? Kata Rasulullah apa? Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dan adab memang diajarkan. Jangan sekedar mengandalkan manhaj dan akidah kemudian akhlak dan adab ditinggalkan, jangan. Semuanya diambil. Berkata jujur ya, tidak bohong ya, tidak berkhianat ya. Nah, barakallahu fikum, untuk semuanya kita berupaya semaksimal mungkin. Nah, karena apa? Karena yang namanya ahlus sunnah wal jamaah mereka mengambil semua sisi dalam masalah agama ini, mau manhajnya, akidahnya, akhlak, adab. Mafhum soalnya ya? Berikutnya. Na'am barakallahu fikum wa li ajli hidayatin nas, dan juga dalam rangka kitab tersebut diturunkan untuk memberikan hidayah kepada manusia. Wa hiya kutubun katsiratun la ya'lamuha illallah. Yang mana itu adalah kitab-kitab yang banyak yang tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walladzi sammallahu minha, perhatikan baik-baik ini, dan kitab yang Allah telah namakan di antaranya Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, waz-Zabur turun kepada Nabi Daud alaihissalam, wal Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, wal Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-suhuf Ibrahim dan Musa. Itu yang dikabarkan. Sisanya bagaimana? Beriman enggak kita? Beriman secara global. Kita lihat. Fa nu'minu bil kutubi ma sammallahu minha wa ma lam yusammi. Kita beriman dengan kitab-kitab yang Allah Taala namakan dengannya, di antaranya sudah kita lewati, dan semua kitab-kitab yang Allah Taala tidak menyebutkan namanya. Wa a'dhamuha Al-Qur'anul Karim. Yang paling besarnya adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim tantangannya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Tantangan kepada orang-orang yang mengaku bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia. Ditantang. Kalau benar ucapan manusia, datangkan buktinya. Datangkan buktinya. Tantangan mulai dari satu ayat, atau satu surat, bahkan satu Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum, itu mereka enggak mampu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah." Kalau kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah, datangkanlah kepada kami satu surat saja. Tantangan yang pertama, satu surat, bayangkan. Mampu enggak mereka? Tidak mampu. Bahkan bukan manusia saja, jin ditantang juga. Jin dan manusia berkumpul di satu, kemudian mendatangkan, nah barakallahu fikum, yang semisal Al-Qur'an enggak akan mampu semuanya. Walaupun mereka berkumpul jadi satu, doktornya, profesornya dari kalangan jin dan manusia. Paham ya? Karena jin manusia itu bisa dikatakan pembebanan syariat sama ya. Ada enggak jin yang jadi dokter gitu kira-kira? Profesornya gitu ya. Wallahu alam ya. Yang jelas jin dan manusia sama-sama dibebani syariat. Paham ya? Ditantang semuanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira." Tantangannya, katakanlah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul bersatu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, mampu enggak mereka? Niscaya tidak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini. Walaupun mereka saling bahu membahu, tolong menolong untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisalnya enggak akan mampu. Tantangan yang sangat luar biasa. Karena Al-Qur'anul Karim bukan sembarangan. Al-Qur'anul Karim
adalah apa? Adalah benar-benar kalamullah jalla wa ala, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dimulai dari Allah taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an ucapan manusia ditantang, diancam dengan neraka sakor. Apa itu neraka sakor? Apa neraka sakor? Neraka sakor itu bagaimana sifat-sifatnya? Sa'uslihi sakor. Kan ada yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia. Akhirnya Allah taala apa? Ansam. Sa'uslihi sakor. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor? Dan kamu tahu enggak apa itu neraka sakor? Apa neraka sakor? Apa berikutnya itu? Wa ma adraka ma sakor? La tubqi wa la tadar. Neraka yang tidak menyisakan, tidak pula meninggalkan, semua dilahap di situ. Semuanya dihantam, diazab, dibakar. Kemudian apa? Sa'usli sakar wa ma adraka mas sakar, la tubqi wa la tadar, lawahatul bashar, sebagai tempat untuk manggang manusia. Dijaga oleh malaikat berapa? Berapa? Alaiha 19 malaikat menjaga di atasnya. Allahumma musta'an, sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.